ini saya Muhammad Ali Hafiraudiansyah Karim, CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto, dan rekan saya Ibu Sumiati SPDSD akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari aksi nyata modul 2.3 untuk pengembangan kompetensi guru. Selamat pagi Bu Sumi. Selamat pagi. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah saya juga baik. Sebelum saya melakukan supervisi kelas ini, silakan diperkenalkan dulu nama Ibu dan mengajar kelas berapa. Nama saya Ibu Sumiati, saya mengajar di kelas 2 SDN Tamanrejo. Ya, terima kasih Bu untuk sesi penanya. Jadi untuk pertama, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, kalau untuk berangkat mengajar hari kemarin, hari ini, insya Allah dan juga hari yang akan datang selalu bahagia. Soalnya saya senang kalau bertemu dengan anak-anak. Alhamdulillah. Untuk persiapan mengajar kita nanti, saya akan melihat proses pembelajaran Ibu di kelas. Nah, sebelum itu apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, yang pertama tentunya RPP, karena untuk mengajar kan selalu ada RPP. Kemudian lembar kerja sama media. Untuk kali ini saya akan menggunakan PPT. PPT ini. Berarti nanti kita anak-anak nanti akan belajar materi apa itu kalau boleh tahu? Materi pokoknya. Satuan waktu sama tanda titik, koma dan kalimat. Satuan waktu sama tanda titik, koma. Ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran Ibu nanti apa kira-kira tujuan pembelajaran itu? Ya, nanti kan dengan menggunakan media PPT itu kan terdapat gambar-gambar. Nah, saya harap dengan adanya gambar-gambar tersebut anak-anak itu bisa mengerti atau bisa menjelaskan dengan tepat sekarang ini jam berapa, satuan waktunya. Kemudian bisa juga menggunakan tanda titik dalam kalimat itu dengan benar. Berarti tujuan utamanya itu, Bu. Ya. Kalau boleh tahu itu ada di tema berapa? Ada di tema 8. Tema 8. Pembelajaran keempat. Kira-kira gambaran Ibu nanti itu kendala apa yang mungkin muncul ketika pembelajaran dilaksanakan nanti? Saya kira kalau untuk menggunakan tanda titik mungkin anak-anak masih bisa ya, soalnya kalau dalam bacaan kan sering terdapat tanda titik. Anak-anak kan sudah mengenal sedikit banyak. Yang kemungkinan kendalanya nanti itu terdapat pada satuan waktunya. Dalam satuan waktu itu kan ada jam, ada menit, juga ada detik. Mungkin di situ. Tapi kalau yang mau saya ajarkan kan masih pertama kali, anak-anak itu mungkin masih bisa dimengerti kalau untuk satuan waktu yang mungkin seperti jam 12 tepat, kan 00, mungkin hanya penggunaan tanda bacanya atau tulisannya. Oh, berarti seperti itu ya nanti ya. Nah, selanjutnya mungkin strategi Ibu nanti selama pembelajaran itu seperti apa kira-kira, Bu? Strategi mungkin yang akan saya lakukan nanti itu kira-kira akan saya buat per kelompok atau saya bagi. Nah, nanti saya bagi kelompoknya itu sesuai kemampuan. Mungkin yang namanya anak kan ada yang sudah cepat, ada yang masih lambat. Nah, itu nanti saya bagi seperti itu. Kemudian nanti juga akan saya kasih lembar kerja atau LKPD. Nah, di situ nanti anak-anak bisa memilih mana yang bisa dikerjakan langsung atau terlebih dulu lihat video, atau anak-anak memilih sendiri nanti. Berarti anak-anak nanti diberi kebebasan untuk memilih, Bu ya, Iya. bisa langsung nulis Mengerjakan atau lihat video dulu atau
Oke. Luar biasa Bu, semoga nanti pembelajarannya itu sesuai dengan rencana. Ini nanti kita lihat, ya kita lihat bersama. Nanti saya izin untuk bisa melihat pembelajaran Ibu. Saya kira cukup Ibu. Bisa langsung kita nanti pembelajaran sama anak ya. Monggo silakan kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
Iya. Iya. Jadi berapa? Kurangi. Dari sini dibaca dulu. Ini lalu di sekolah pukul 6 pagi. Kemudian di sekolah pukul 7. Berapa lama perjalanan Eli? Berarti yang ini. Oh, pinter ini loh. Cuma ini ditulis, angka yang atas ini ditulis di bawah. 7 dikurangi 6. Ini banyak 7. Jadi kita tulis 7 itu dikurangi 6, jawabannya 1 jam. Nah ini kira-kira untuk berapa? Terus untuk berapa? Nah, jawabannya baca. Sudah selesai. Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 2. Uang itu menulis pukul 2. Oke, udah. Tepuk tangan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, Ibu Guru mau bertanya dulu. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Kira-kira tadi kamu sudah mengerti atau sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah, berarti kalian semua untuk pembelajaran hari ini sudah mengerti. Pembelajaran hari ini karena kalian sudah paham dan sudah mengerti, Ibu tutup dengan Alhamdulillah. Sekarang Mas Halu ayo ke depan dipimpin untuk berdoa sebelum pulang.
warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Alhamdulillah, kurang 1 bulan Bu. Ibu, berikut kabarnya Ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Saya ucapkan minal aidin wal izin, mohon maaf lahir dan batin ya. Baiklah Pak, seperti biasanya di sini saya hadir di sini adalah untuk kunjungan pendampingan individu yang kedua ya. Di sini seperti biasanya saya ingin menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya yang mungkin ya sudah dianggap capaian selama 1 bulan terakhir ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ani. Kami juga mengucapkan Nyalajan Faidin, Memaafkan Batin, Ampunten kemarin selama hari raya itu nggak sempat ke rumah untuk berkunjung. Alhamdulillah di 1 bulan lebih kurang itu selama pembelajaran modul 3 banyak sekali modul 3, modul 3 itu ada 3.1, 3.2 dan 3.3. Itu saya dan teman-teman merasa banyak sekali mendapatkan manfaat dari modul itu karena modul 3 itu lebih ke bagaimana tentang lebih kurang seperti saya merasakan modul itu mengelola sekolah Bu. Jadi merencanakan, membuat program itu kami dapatkan dari Fasil dan luar biasa. Saya dari kesekian modul itu saya lebih tertarik memang ke modul itu, ke modul 3. Karena di situ ada membuat program dengan anak-anak, bahkan juga ada hubungan dengan rekan sejawat. Itu saya lebih senang ketika menerima modul kemarin. Nah, itu yang kami rasakan. Bahkan di terakhir kemarin sampai yang membuat program itu alhamdulillah ketika berkelompok itu kemarin menggunakan ini program dari rencana di SD saya. Dan kemarin tanggapan hasil kelompok kami itu hasilnya juga bagus dan memang benar-benar seumpama direalisasi itu masuk akal dan memang dibutuhkan oleh anak-anak. Seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak telah berbagi praktek yang sudah dilakukan selama pembelajaran darurat. Di sini bisa saya minta hasil dari observasi dari observasi, supervisi, kemudian pembelajaran di kelas dengan rekan sejawat. Iya, siap, bisa kok. Alhamdulillah ini. Nanti mau saya kekurangan banyak cek. Dulu kita masuk pada sesi selanjutnya bagian itu pendampingan ya Pak ya. Di sini nanti kita yang dibahas itu adalah apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi dengan tertarik dengan modul 3 ya. Nah, di sini nanti yang ingin saya tanyakan terkait masalah penerapan aksi nyata dari modul 3.1 yang mana ada refleksi proses pembuatan peta sumber daya, kemudian refleksi proses pengambilan keputusan, kemudian rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian perkembangan komunitas praktisi, dan terakhir adalah saya ingin melihat bagaimana dialog dari CGP Bapak Ali dengan rekan sejawat dalam penyusunan FPP, kemudian pembelajaran di kelas dengan rekan sejawat, kemudian sampai observasi sampai pas observasi. Ya, siap ya Pak ya? Iya, siap. Kita mulai dari refleksi ya. Bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Iya, siap Bu. Terima kasih. Berhubungan dengan sumber daya atau aset nih yang ada di sekolah kami yaitu SDN Tawangrejo dan lingkungan sekitar. Insya Allah Bu Ani juga beberapa kali berkunjung ke sekolah kami dan menyaksikan sendiri secara geografis terletak di pegunungan, di gunung, dan kondisinya memang seperti itu sehingga kami, terutama saya kemarin sempat juga berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah yaitu Bu Henti. Pemetaan aset yang utama itu adalah pertanian kemarin itu, sehingga itu juga sudah menjadi
bukan hanya rencana tapi sudah terlaksana, bahwa anak-anak sekarang itu programnya adalah merawat stroberi. Perkebunan. Iya, dan itu sudah terlaksana. Insya Allah juga Bumia juga sudah paham, sudah tahu bahwa dari aset itu kami kembangkan anak-anak supaya senang dengan bertani, karena juga secara lingkungan keluarga mereka juga berada di sekitar pertanian, sehingga kemarin itu anak-anak untuk seumpama menyiapkan pupuk mereka tidak perlu beli, jadi mereka tersedia karena punya peternakan. Setiap wali murid setiap rumah insya Allah ada. Itu kemarin langsung terbawa, dan juga pada seumpama stroberinya itu juga tidak merepot, karena kemarin didukung oleh ibu kepala sekolah itu di rumahnya juga ada yang bisa dikembangkan sehingga dibawa, dan alhamdulillah sampai sekarang kami sudah pernah merasakan hasilnya, meskipun belum sampai merah marun itu jadi petik anak-anak saking senangnya untuk mengikuti kegiatan itu. Itu aset yang pertama dari kami karena pertanian. Aset yang kedua yaitu anak-anak itu karena di SD kami itu alhamdulillah ketika anak bersekolah itu tidak ada yang bawa HP. Jadi ketika mereka bermain itu di halaman, benar-benar bermain di halaman, sehingga aset yang saya maksud itu karena mereka senang kebudayaan lokal itu juga berusaha kami kembangkan. Cuma kemarin anak-anak ketika ada kegiatan satu warga itu pasti yang dihadirkan adalah kesenian tradisional. Entah itu apa namanya istilahnya, kalau di saya nyebutkan itu kayak jarang kepang atau kalau mereka dengan bandengan, dan mereka itu kadang itu juga menirukan aksi-aksi dari bantengan itu, sehingga itu rencana saya juga kami kembangkan itu untuk mencintai budaya tradisional dan budaya lokal. Apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana cara mengatasinya? Tentu dalam melihat aset yang ada di lingkungan kami ada kendala yang kami temui, diantaranya satu, meskipun di lingkungan pertanian ataupun kalau anak-anak nyebutnya itu Tegal gitu, ada anak-anak itu yang memang tidak pernah ikut orang tuanya, Jadi itu kesulitan kami adalah menumbuhkan bahwa anak-anak sebenarnya bisa menerapkan cinta tanaman mulai dari sekolahan. Itu juga salah satu usaha untuk melestarikan dan tetap menghijaukan desa kita, karena itu aset terbesar kita. Anak-anak saya sempat bilang seperti itu. Jadi awalnya memang untuk menyiram itu harus dipaksa pertama, karena anak-anak tidak terbiasa mungkin di rumah gitu. Jadi kita piket hari ini siapa dan seterusnya. Nah, lama kelamaan mereka terbiasa, bahkan ketika istirahat mereka bawa gayung atau apa, sehingga itu menjadi kebiasaan mereka. Yang awalnya itu tidak terbiasa, lama-lama karena sering diingatkan dan seterusnya, mereka sekarang pun tidak piket, juga nyirami sendiri secara aktif. Nah, itu tantangan awal di situ. Okay, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Ada. Beberapa kali saya melihat itu anak-anak sebenarnya seumpama mereka itu punya keinginan itu bisa kayak jadi menari, itu senang anak-anak itu, senang. Tapi secara sumber daya dari kami itu tidak seperti guru penari kan Bu. Maka kadang ada Bu Mia ini yang mengajari dari keterbatasan, maksudnya itu tidak lekoh seperti ini, tapi berusaha untuk menyampaikan, dan anak-anak sepertinya asetnya ada di situ Bu. Alhamdulillah kemarin juga ada anak-anak itu pengen, itu juga aset sebenarnya, karena selama ini tidak kami munculkan. Beberapa kemarin ikut lomba itu alhamdulillah nampak bisanya, itu nanti rencana juga aset yang kami miliki juga seperti itu. Terima kasih, luar biasa sekali ya Pak ya. Kita masuk pada sesi sebelumnya, yaitu refleksi proses pengambilan keputusan ya. Berdasarkan dari hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak?
Tentu dalam pengambilan keputusan itu saya terutama tidak bisa istilahnya itu semena-mena untuk mengarahkan anak-anak. Saya juga perlu mengobservasi anak-anak, perlu diskusi dengan orang tua, bahkan diskusi dengan ibu kepala sekolah supaya nanti langkah saya ini, rencana saya juga terlihat jelas, sehingga refleksi yang saya peroleh dari kemarin itu saya harus lebih sering konsultasi dengan rekan sejawat terutama tentang program-program, karena bagi rekan-rekan itu kegiatan saya terutama di grup penggerak ini kadang sebelumnya tidak terpikir oleh mereka bahwa ada rencana seperti ini, oh ternyata bisa nanti dikembangkan dengan seperti ini. Itu juga kami perlu diskusi dengan rekan sejawat lebih sering, bahkan ke kepala sekolah atau bahkan ke stakeholder, ke orang tua. Itu refleksi saya harus sering. Adakah pengalaman yang terjadi ya, baik itu dalam waktu dekat ataupun sebelum menjadi PGP ya, yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait dengan murid maupun teman sejawat? Tentu ada, baik dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Di antaranya waktu lebih ke tidak pada pembelajaran sebenarnya awalnya, yaitu pada agak sensitif, agak ke pembagian uang PIP Bu awalnya itu. Jadi program PIP itu yang awalnya ditangani oleh sekolahan terus beralih ke langsung ke wali murid waktu itu. Nah, itu dilema itu juga. Waktu itu kan memang juga wali murid memang sebenarnya berkeinginan untuk disimpan saja Pak di sekolahan, dan kami menghindari untuk nanti kalaupun wali muridnya banyak setuju tapi ketika ini tercium oleh orang lain kan jadi bahaya, sehingga itu kemarin tuh wali murid setuju kalau uangnya itu dibawa tidak apa-apa Pak, tapi kami selaku guru sebenarnya ini tidak baik sebenarnya harus dibawa. Nah itu dilema etika waktu itu, sehingga kami berdiskusi karena waktu itu belum ada kepala sekolahnya bukan PLT. Kami sepakat untuk menghindari hal ini, kan lebih baik diberikan saja, dikembalikan ke wali murid untuk beberapa waktu ini supaya menghindari hal ini. Itu menurut saya itu yang tidak pernah saya lupakan, dan alhamdulillah sekarang ternyata banyak SD yang seperti itu, yang langsung ke orang tua. Ternyata itu kami ketika diskusi terakhir itu berarti tidak salah ternyata keputusan kita yang sebelumnya belum ada keputusan itu. Kalau dari sisi dengan anak-anak dan orang tua, berarti apakah proses pengambilan keputusan tadi yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan langkah yang dipelajari di modul 3.1 Pak? Nah, alhamdulillahnya waktu kami diskusi itu belum mempelajari ini Bu. Nah, ketika sudah tahu, alhamdulillah memang tidak sesempurna modul itu, tapi banyak langkah yang kami lewati sebenarnya. Oh, berarti sesuai dengan ini, alhamdulillah, tinggal dipoles sedikit-sedikit saja. Apakah ada hal yang menurut Bapak yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Tentu ada Bu, dari sisi pengalaman Bu. Karena saya yakin keputusan itu akan semakin bisa mengayomi banyak orang ketika salah satunya pengalaman pembuat keputusan itu juga tinggi. Tentunya banyak pengalaman kumpul dengan rekan sejawat, mungkin sama CGP ataupun diskusi dengan atasan, sehingga semakin lama pembelajaran atau mengetahui hal lain itu saya harap itu akan lebih bijaksana mengambil keputusan. Meskipun saya yakin ketika keputusan itu dilaksanakan pasti tidak mungkin semua orang akan setuju dengan itu, paling tidak sebagian orang lebih banyak itu setuju. Luar biasa sekali Pak ya. Kita lanjut pada sesi rancangan program ya Pak ya. Di sini kita berdiskusi terkait masalah program yang berdampak pada murid ya. Rancangan kita itu seperti apa rancangan Bapak itu nanti ya. Apakah Bapak itu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Pastinya sudah pada modul
3.3 kemarin itu sekali lagi tadi ketika kami berkelompok di ruang kolaborasi itu alhamdulillah program dari 5 anggota itu ketika menyampaikan semua program itu alhamdulillah program di SD kami yang diambil untuk jadikan contoh. Di antaranya itu adalah program lain beda lagi Bu. Program pengenalan komputer pada siswa kelas 5. Kenapa kok pada siswa kelas 5? Karena betul nih Bu. Kenapa terutama anak-anak di sekolah kami itu kalau soal komputer sama laptop itu sangat awam sekali. Bahkan mau saja tidak tahu bagaimana cara nyalakan, bagaimana cara mengoperasikan, sehingga itu muncul program pengenalan komputer pada siswa kelas 5 itu. Dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat tadi? Tentunya alat. Sebenarnya sudah ada alatnya, karena ada inventaris kami laptop insya Allah sejumlah 8. Itu modal yang luar biasa untuk pelaksananya program kami di SD itu. Karena mengapa kami milih itu, karena kami rasa asetnya ada. Cuma karena pada materi pembelajaran TIK itu di SD sudah tidak ada, maka itu kami jadikan program kemarin itu program ekstrakurikuler, ini masuk ekstranya. Apakah Bapak sudah pernah menghadapi tantangan dari program-program yang sudah dibuat tadi? Khusus pada rencana sebenarnya sudah berjalan, tapi juga dibuat program sebenarnya Bu. Sudah sempat berjalan karena terus terang kebetulan saya juga kelas 5. Jadi ketika dilaksanakan itu saya mengajari pada anak-anak itu tidak pada cara masuk ke aplikasi, tapi lebih awal lagi itu cara mengoperasikan laptopnya. Rencana awal itu saya tinggal mengajari anak-anak bagaimana masuk ke aplikasi ANBK, tapi ternyata penggunaan laptopnya tidak bisa sama sekali. Jadi saya tarik mundur lagi pada cara tombol power itu mana, klik kiri itu maksudnya apa, klik kanan seperti apa. Nah itu kendala awalnya seperti itu. Kita masuk pada perkembangan komunitas praktisi terakhir selama 30 menit. Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan sekitar. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Alhamdulillah kebetulan memang di KKG banget itu. Alhamdulillah saya dapat amanah menjadi ketua KKG, dan itu saya rasakan betul pada pengembangan diri saya, terutama soft skill-nya, sehingga ketika saya merencanakan juga melaksanakan dan mengevaluasi itu saya merasa itu lebih punya pengalaman lain yang mungkin tidak didapatkan di rekan guru lain, karena sebagian rekan guru hanya menerima program kami dan mengikuti saja, sedangkan saya dan rekan-rekan itu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, sehingga itu berdampak sekali bagi pengalaman saya terutama, dan juga memberikan hal positif pada teman-teman lain guru. Itu programnya insya Allah ada pembuatan video berbasis teknologi, terus rencana ke depan ini kami juga melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa bagi gurunya, tidak hanya anak-anaknya tapi bagi gurunya. Itu tadi peer teaching sama guru yang bersedia ngisi bahasa Jawa, ada teman-teman guru kelas bahasa Jawa, kita dekat sebagai murid. Nah itu juga luar biasa. Kemudian apa dukungan Bapak perlukan untuk komunitas praktisi ini agar bisa berjalan bersama, belajar bersama maksudnya di sini? Tentunya dari atasan langsung yang paling berperan itu kan yang menggerakkan guru-guru di instansi kan atasan langsungnya itu kepala sekolah. Harapannya kami lebih dipermudah dalam hal izin, terutama bahwa meyakinkan kepala sekolah bahwa program kami ini sangat bermanfaat bagi guru kelas, entah untuk kenaikan tingkat atau membuat pengembangan diri, sehingga untuk harapan kami itu lebih dipermudah soal izin supaya teman-teman juga bisa
nopo nih, terus mengupgrade kemampuan mengajarnya, itu yang harapan kami seperti itu. Luar biasa ya. Bapak setelah panjenengan di pendampingan individu keempat kemarin kan sudah ditugaskan untuk membimbing satu orang rekan sejawat dalam penyusunan RPP dan juga melakukan observasi pembelajaran ke kelas bersama rekan sejawatnya. Nah, pada pendampingan individu kelima ini, saya ingin melihat secara langsung terkait masalah dialog CGP dengan rekan sejawatnya, yaitu terkait masalah pasca observasi. Karena ini tadi sudah saya lihat, observasi sudah bagus, kemudian sesuai dengan tujuan, pengembangan strategi juga ada, kemudian pengembangannya baru nanti pasca observasinya saya ingin lihat tindakannya secara langsung. Silakan Pak dengan Ibu Mia. Terima kasih Pak Ani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mia selaku guru kelas 2 serta Pak Ani selaku PP kami di angkatan 7, izinkan kami menerapkan ilmu yang diberikan oleh Bu Ani tentang soal penerapan pasca observasi dengan teknik coaching. Perlu kami sampaikan Bu Ani bahwa Bu Mia sudah melaksanakan dengan saya pra-observasi dan pembelajaran juga sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Kebetulan kemarin itu dan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa akan ada pengambilan video pembelajaran dari saya untuk melihat bagaimana Bu Mia menerapkan pembelajarannya. Bu Mia sampun siap ya? Iya, silakan. Bu Mia, bagaimana perasaan Bu Mia kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sambil saya lihat kemarin begitu? Alhamdulillah senang, anak-anak juga ikut senang karena pembelajaran kemarin selain kalau khususnya kelas kecil ya fokusnya itu kan tidak bisa lama, jadi setelah pembelajaran kemarin ada apa namanya biar apa di tengah-tengah gitu lah ya, ice breaking itu anak-anak agak semangat, jadinya setelah nggak fokus dikasih ice breaking itu fokus lagi seperti itu. Alhamdulillah. Kalau menurut Bu Mia sendiri kemarin itu pembelajarannya itu sudah sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Bu Mia atau seperti apa? Seperti apa kemarin Bu Mia melihat sendiri saya ngajar kemarin itu seperti apa ya? Sesuai rencana apa enggak sebenarnya? Alhamdulillah kalau saya ya dapat saya sendiri ya, sudah sesuai dengan RPP. Cuman yang namanya anak-anak kecil, dan kalau dikasih tugas, kalau seperti kemarin kan materi saya kan waktu ya kan ada alat peraganya. Nah waktu dikasih tugas itu per kelompok itu ada anak yang nggak ikut mengerjakan tugas tapi bermain alat peraganya itu, jarum jamnya diputar-putar seperti itu. Jadi namanya anak ibu masih kelas 2 kan kadang ada yang fokus kerjakan, ada yang bermain, jadinya ya lebih ke apa ya, kalau untuk tujuannya sih sudah sesuai dengan RPP, cuman waktu pelaksanaannya, waktu pasca pembelajarannya itu ya terkadang ya tak terduga namanya seperti itu. Tak terduga. Kemarin juga saya sempat melihat dunia kan juga menampilkan video juga kan nih, menyiapkan media ajarnya. Saya kemarin lihat dunia juga buat dari kardus itu supaya anak itu buat anak itu buat mainan sama anak. Nah, kalau dilihat kemarin selain yang Dunia sampaikan tadi,
anak-anak itu ketika mengetahui medianya itu bagus malah buat mainan, itu salah satunya. Kira-kira ada nggak kendala lain yang dihadapi selama pembelajaran kemarin? Ya ada, misalkan yang saya rasakan kemarin itu kan dari sejumlah anak itu kemampuannya kan berbeda-beda. Nah saya itu belum bisa mengelompokkan, maksudnya memberi tugas per apa ya namanya. Maksudnya ini yang kurang, ini yang pintar sekali. Jadinya kemarin itu saya campur aja seperti itu. Padahal kan harusnya mungkin ya dikelompokkan. Tapi kalau saya pikir lagi namanya anak kecil, kalau misalkan nggak bisa dikelompokkan, nggak bisa ya gimana, nggak jadi nanti tugasnya. Seperti jadi kendalanya itu di situ, belum bisa. Betul, sesuai memang dengan yang saya lihat kemarin. Yang catatan saya kemarin memang itu anak-anak itu bersemangat ketika ice breaking. Oh, di ice breakingnya semangat. Dan memang ada saya lihat kemarin beberapa anak itu ketika dunia menjelaskan, anaknya itu sibuk dengan dia sendiri. Iya, itu tadi apa? Ada yang ketika berkelompok mereka cenderung pasif, hanya menerima jawaban dari teman. Mungkin karena tadi secara pengelompokan itu ternyata tahu tentang pembelajaran. Oh, anak ini sebenarnya lebih, anak ini cocoknya digunakan dengan yang anak ini dan seterusnya. Nah, selanjutnya dari Bumia tadi sudah merefleksi, kira-kira hal apa lagi yang bisa kira-kira meningkatkan motivasi anak-anak supaya lebih semangat lagi dalam pembelajaran selanjutnya, kira-kira apa? Kalau murid saya ya yang sekarang tuh kelas 2 itu agak ke untuk memotivasinya itu lebih senang kalau dilihatkan video. Seperti kalau misalkan pembelajaran dongeng itu dilihatkan video ini, terus kemudian kalau dikasih pertanyaan lesan itu mereka antusias. Bahkan anak-anak yang membacanya masih kurang ya, karena kelas 2 itu bisa menjawab dengan lesan lancar, itu bisa meskipun membacanya agak kurang lancar. Tapi kalau mereka lihat video terus disuruh ini tadi bercerita tentang apa, nah itu dia bisa merefleksikan, menjelaskan bisa lebih cepat ya, lebih nangkep seperti itu. Nah, berarti setelah kayak nonton televisi kan senang, jadi mereka itu lebih nangkep ketika langsung melihat seperti itu daripada diceritakan dari gurunya. Itu lebih senang mereka melihat seperti kayak melihat televisi kan seperti itu. Nah, berarti saya bisa tarik kesimpulan, jadi apa selanjutnya itu yang dunia rencanakan, karena saya tahu nih bahwa anak itu ternyata senang visual, audiovisual. Berarti untuk mengembangkan kemampuan dunia itu supaya anak-anak tertarik dengan lagu itu apa ya kira-kira mau dikembangkan oleh dunia? Yang mau saya kembangkan ya kalau mencari banyak referensi kemudian itu kalau bisa ya saya ingin belajar membuat video sendiri, misalnya kan kelas 2 materinya ini, nah saya ingin membuat materi sendiri supaya anak itu bisa melihat tapi berupa video, sehingga saya bisa menerapkannya ke anak-anak. Karena kalau misalkan ambil video dari YouTube atau dari apa, terkadang itu materinya terlalu rumit kalau untuk murid saya yang ada di daerah gunungan. Kemampuannya kan berbeda soalnya dengan anak yang di bawah. Mungkin juga saran bisa kolaborasi Bu dengan guru. Ya, seperti itu. Mungkin nanti bisa berdiskusi lah itu. Perihal pembuatan video dan seterusnya. Soalnya saya juga belum bisa sih membuat video itu enggak itu apa ya namanya gaptek ya, baru belajar jadinya belum bisa. Itu kan ada keinginan. Amin. Tapi secara garis besar Bu, kemarin saya lihat sudah luar biasa pembelajaran anak-anak, terutama usaha dunia untuk anak-anak itu supaya juga memahami materi yang dimaksud itu. Nampak sekali usaha dunia itu sehingga saya nilai sudah baik menurut saya secara pribadi. Mohon nanti untuk yang rencana tadi kolaborasi, terus rencana belajar itu
Terus kalau usul saya nih dikembangkan, karena yang paling betul memang kalau bisa membuat sendiri kenapa harus membuat sama milik orang lain gitu. Saya doakan Bunya segera lancar pembuatan videonya sehingga kedepannya itu hasil karya sendiri. Luar biasa. Mungkin terakhir Mbak Ani tadi mohon untuk bisa memberikan masukan atau tanggapan untuk Bunya atau dari kami secara pribadi. Sudah bagus. Bagaimana proses coachingnya ya? Di sini terkait masalah penilaian rencana pengembangan diri, aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan dan pendukungnya itu nanti tolong dibuatkan di lembar penilaiannya Pak ya. Nanti akan disebut pada RFS gitu. Ya, jelas apa yang sudah dilaksanakan Bunya tadi sudah sesuai semuanya ya, tinggal bagaimana cara memperbaiki gitu. Kita lanjut ke bagian akhir ya Pak ya. Ini terkait pendampingan yang kelima. Setelah Bapak melaksanakan refleksi terhadap pendampingan saat ini, Bapak menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Bapak yang paling disukai atau yang dikuasai dalam materi-materi yang sudah dipraktekkan? Terima kasih Bu Ani. Dari lebih kurang 7 atau 8 bulan selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini, di awal tadi kami sudah sempat menyampaikan bahwa program pada modul 3 ini saya sangat tertarik. Itu sangat tertarik pada program itu karena istilahnya itu seperti menantang kami untuk kira-kira membuat rencana apa ya supaya anak-anak ini bersemangat atau tertarik atau aktif dalam pembelajaran. Itu saya tertarik dengan modul 3 itu yang utama. 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan pemimpin. Kemudian modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif dan positif. Mungkin Pak Ali memang nanti ke depannya itu masuk pada kepala sekolah itu memang harus bisa menguasai modul 3 ya, selain ingat sosok Tulodo, ingat dia Mangunkarso, Guri Handayani ya itu. Kemudian mungkin materi apa yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam pada modul yang coaching Bu, terutama Bu. Karena kemarin itu saya terutama kebetulan itu coaching itu terjadi ketika kuncinya yang ingin mendapatkan solusi. Nah, sedangkan untuk menumbuhkan kunci ini supaya termotivasi untuk mengetahui masalahnya itu kan jarang. Karena hampir member dengan bimbingan juga. Betul. Nah, itu yang istilahnya itu irisan-irisan itu yang kan nanti saya harus tanya dulu apa ada masalah ini sudah menyalahi pelatihan kami kemarin, sehingga itu saya masih pengen terus belajar supaya tidak sampai terjerumus pada istilah itu bukan pada kucingnya masalahnya. Nanti bisa dibuka-buka lagi ya modul 2.1 yaitu pembelajaran kebutuhan belajar murid ya. Kemudian 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, ini berhubungan dengan coaching juga ya. Kemudian yang 2.3 yaitu supervisi akademik yang tadi sudah disampaikan Bapak. Nah, bagaimana mengcoaching dari kemarin harikan sejarah itu ya. Bapak Aliati, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring ya. Kami mengingatkan bahwa diskusi terkait PI 6 yang akan dilakukan itu yang harus dilakukan yang pertama adalah nanti menentukan jadwal pemetaan aset ya dengan kepala sekolah nanti. Kemudian mengundang aktor ya, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Kemudian membuat notulen hasil diskusi dan mengambil foto kegiatan, mengumpulkan hasil pemetaan, dan nanti semuanya berkas-berkas itu harus di-upload dan
catat dalam jurnal komunikasi di LMS Bapak ya. Ini nanti penilaiannya dari supervisi tadi, praobservasi, pembelajaran di kelas, kemudian pasca itu tolong nanti dikirim ke saya ya, baik untuk scan atau foto ya, nanti akan saya upload di dalam kanal saya ya. Terima kasih Pak Ali atas waktunya, Bumia. Semoga pertemuan pendampingan kelima ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.